kan dia dipondokkan di pesantren, ya bisa ngaji, alim, bahkan bisa hafal Quran, tapi maaf, hatinya tetap rusak, atine tetap elek. Makanya jangan heran, jangan kaget ada orang itu pinter ngaji, pinter dalil, tapi hatinya tetap rusak. Sama tetangga nggak akur, sama saudara ribut gara-gara beda pilihan capres cawapres lo, sampai saiki sek belum rukun. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki? Apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Berdiri. Mana? Udah, ini saya buktikan lagi kerja cerdas. Ada temen kecelakaan, dia patah tulang. Saya pas besok pagi-pagi kebetulan lagi diperiksa sama dokter spesialisnya. Dokter masuk kamar pasien paling 2 menit. Pagi Bapak, gimana? Udah baikan? Terus kakinya pasien itu dipegang. Coba kakinya diangkat, ya. Udah cukup, turunkan lagi. Nulis eret-eret, seret. Udah ya Bapak, metu. Berapa coba tagihannya? Di tagihan itu 17.600.000. Nyekel sikil, diangkat, didukno meneh. Ayo coba pegang kakinya Pak Herman Deru, angkaten. Geblak dirimu. Ini orang kalau kerja profesi, kerja cerdas, kerja pakai otak tadi. Halo? Halo? Ambil pulpen, tanda tangan, eret, setempel, cetok. Ini kalau tanda tangannya Pak Herman Deru, ratusan miliar nilainya. Ayo saiki tanda tanganmu. Tanda tanganmu. Soalnya sampean ki ganteng tapi on. Makanya orang itu dibutuhkan kerja yang cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasilnya lebih luas, betul? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Allah akan kasih hasil yang tak terbatas. Contoh kiai. Kiai itu kerjanya pakai hati, kerja ikhlas. Nggak ada kiai petentengan kerja keras. Sampean tahu ngerti ya, no kiai nyuluh kodok golek bekecot. Tapi coba hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, makan enak, istri cantik. Adakan penelitian. Kalau nggak percaya, rata-rata istri kiai itu cantik-cantik. Ada kiai kok istrinya nggak cantik, itu apes. Ya nggak apes gimana? Satu-satunya hiburan kiai itu ya cuma istri. Loh, kiai mau nyari hiburan apa coba? Mau karaoke? Gak pantes. Nek gubernur isek pantes. Wakil bupati pantes. Dan rame loh, pantes karaoke. Kiai gak pantes. Mau main biliar gak pantes. Satu-satunya hiburan ya istri. Lah jelek pisan gak ya wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Makanya Allah itu adil. Berarti kiai di dunia aja udah dikasih bonus rata-rata istrinya cantik. Kadang-kadang nggak cuma satu. Nah itu karena apa? Kerja ikhlas, kerja pakai hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu pernah punya cita-cita pengen jadi bupati. Izin Bapak.
Tapi keluarga nggak ada yang dukung, sama sekali nggak ada yang dukung. Bahkan saya dipaksa untuk mondok di pesantren. Dulu saya sedih banget. Tapi sekarang saya bersyukur, alhamdulillah. Andaikan saya tempuh jalur itu, paling banter camat saya, nggak mungkin jadi bupati. Paling nggak jadi bupati, saya bisa nasihati gubernur, bisa nasihati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, enaknya lagi kalau orang kayak saya ketemu dengan beliau pejabat. Gini, enaknya gini. Pejabat ya, gubernur ketemu kiai. Ini kok kiai nyangoni gubernur itu nggak ada perdanya. Nggak ada perdanya. Tapi kalau gubernur nyangoni kiai wajib hukumnya. Biasanya kalau dilakukan, insya Allah periode berikutnya enteng dan aman dari semua masalah. Lawan-lawan politik yang kayak kemarin aman beliau, soalnya bernyangku aman. Coba kemarin nggak nyangoni, kena. Nah, ini juga begitu. Nanti keputusan di tangan beliau. Didirikan dengan tujuan kader-kader yang tadi ulul albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, bisa bekerja dengan keras, bisa bekerja dengan cerdas, bisa bekerja dengan ikhlas, sehingga targetnya bukan hanya di dunia saja, tapi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin para jamaah, misalnya saya ceramahnya saya campur pakai bahasa Jawa, boleh? Karena saya lihat, izin Pak Herman Deru, saya perhatikan wargane jenengan ini yang hadir di sini, maksudnya ini 95% Jawa, kelihatan burek-burek. Udah, kita sama-sama burek. Dan beliau ini keren, paham bahasa Jawa itu, paham betul, walaupun untuk mengungkapkannya kadang-kadang beliau masih kesulitan, tapi paham banget. Karena warga beliau, masyarakat Sumatera Selatan, oh yang Jawa banyak banget, dan beliau dikenal sangat dekat dengan rakyat, benar-benar merakyat dan karena ini di lembaga pendidikan dan acaranya juga haflah akhir sana, orientasi pembahasan kita tentu nggak boleh jauh dari pendidikan. Ya gak pantes lah kalau saya ceramah di acara haflah akhir sana yang saya sampaikan soal kematian, nggak lucu. Masa acara walimatus safar, syukuran haji yang disampaikan bab nikah, kan ya lucu loh. Ini tentang pendidikan. Mari kita renungkan sebuah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqir kabirana. Bukan golonganku kalau ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, kalau ada anak yang tidak memuliakan orang tuanya. Dudu boloku nek ana wong tua ora sayang marang anake, dudu boloku nek ana anak ora mulyakno marang wong tuane. Para jamaah, dua hal ini kelihatannya urusan kecil, hanya soal keluarga, sepertinya sepele, cuma hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, padahal dua
perkara ini urusan besar, ini menyangkut keberlangsungan kehidupan dunia. Kok begitu? Ya, dua hal ini, orang tua yang tidak sayang anaknya, anak yang tidak memuliakan orang tuanya, ini menjadi tanda rusaknya dunia. Wong tua sing ora welas marang anake, anak sing ora mulyakno wong tuane, iku dadi tanda rusake donya. Lah rusake donya namanya kiamat. Halo? Bisa dilanjut? Coba kita uraikan. Anak kalau tidak memuliakan orang tuanya, anak yang tidak menghormati orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang meremehkan orang tuanya, itu akan mempunyai keturunan yang hatinya buruk. Jadi anak sing remehno wong tua iku arep duwe turunan-turunan sing atine elek. Lah turunan yang hatinya jelek ini, misalkan di sekolah nih, ya iso pinter wong pancene di sekolah no. Ini Pak Herman lihat, begitu saya berdiri, ibu-ibu langsung tepuk tangan sorak-sorak, seneng banget. Ini membuktikan bahwa perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Begini, wes to pikiranmu gitu loh. Gini, wes to. Anak yang tidak menghormat dan memuliakan orang tua, lebih-lebih meremehkan orang tua, itu anak akan mempunyai keturunan-keturunan sing atine elek. Lah turunan sing atine elek iki umpama di sekolahno, ya iso pinter wong di sekolahno, tapi atine tetep elek. Makanya sampeyan jangan heran, ada orang itu pinter tapi hatinya busuk. Maaf, wonge pinter tapi kelakuannya elek, sama tetangga aja nggak mau rukun gara-gara beda pilihan caleg. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki-laki? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Mana orangnya? Halo? Andaikan lah, kalau ada orang seperti itu jangan kaget sampean. Mungkin dia keturunan dari anak yang meremehkan orang tuanya. Ojo kaget, podo kiyaine lho gak rukun. Wonten napa mboten? Gara-garane sepele. Sijine semangat dukung Pak Herman Deru, sijine ora dukung. Wonten napa mboten? Ora teko wonge sing ora ndukung, rawani teko. Enggak berani datang, pengen tak umpah-umpah. Ini mana yang enggak dukung? Sebentar tak cari Pak Herman. Tak suruh turun panggung nanti yang enggak dukung. Alhamdulillah 100%. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, nah turunan-turunan yang berhati jelek ini akhirnya kan nyebar kemana-mana. Dia nikah punya anak, anaknya hatine yo elek. Nikah lagi punya anak, anaknya hatine yo elek. Akhirnya wong-wong sing hatine elek itu nyebar tekan ngendi-ngendi, sehingga maaf, donya iki dipenuhi wong-wong sing atine elek. Lah dunia ini kalau sudah penuh dengan orang-orang sing atine elek, alamat donyane rusak. Bapak Ibu kan tahu rusak donya iku mergo rusake menungso. Lah rusake menungso mergo rusake atine. Emang yang merusak segala sesuatu itu bukan makhluk lain, tapi manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan itu karena perilaku manusia, bukan makhluk yang lain. Maka disaksikan oleh ribuan jamaah di majelis ini, saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Halo? Yang merusak laut ini bukan anjing laut. Sing ngerusak apa-apa iku menung. Tak kasih contoh ya. Wedhus, endi mau wedhus ya? Wedhus ngerusak tanaman nih paling sak tekem, rong tekem, telung tekem udah. Tapi manusia, tanaman berhektar-hektar habis dirusak manusia. Watu pirang-pirang gunung entek diteteli menungso. Betul. Nah, nyuri kelapa cukup habis. Yang menghabiskan segala sesuatu itu bukan bajing tapi bajingan. Pemane ketambahan tengik barang. Halo? Sejahat-jahatnya harimau, nggak ada yang menghabiskan kayu di hutan. Sampeyan tahu roh ono macan ngentekno kayu. Sing ngentekno kayu macan seragaman. Tapi uangnya gak teko. Kenapa manusia rusak? Karena hatinya yang rusak. Nah, supaya hati baik, punya keturunan yang baik, pesennya waqir walidaik, muliakan kedua orang tuamu. Waman waqqara walidaih, siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, madadtu lahu umrahu, akan aku panjangkan umurnya, aku luaskan rezekinya, uripe enak. Wa a'adtu lahu waladan yabirruhu, dikasih anak keturunan yang berakhlakul karimah. Jadi kalau sampai niki nek pengen duwe anak turun sing apik, kuncinya adalah memuliakan orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, anak jadi baik itu yang bisa merogram cuma Gusti. Yang nyaut Allahnya berat. Ini kayaknya nanti waktu mati juga berat mau ngucapin kata Allah. Yang bisa merogram anak jadi baik itu cuma Gusti. Orang tua ndak bisa. Andaikan orang tua bisa nyetel anak jadi baik, saya yakin anak-anak sini baik semua, nggak ada yang nakal, karena sama orang tuanya pasti disetel dan diprogram baik. Tapi kenyataannya kok masih banyak anak-anak yang nakal. Guru juga nggak bisa nyetel anak nakal jadi baik, nggak bisa. Ada anak diajar sama guru bertahun-tahun tetap nakal. Sama nih ngrungokno ora? Kiai juga nggak bisa merubah anak nakal jadi baik. Mulane ono bocah kuwi ning omah nakal, dipondokne ning pesantren belasan tahun, pulang tetep nakal. Yo tulisane tok mundak apik ngono. Yo karena memang kiai nggak bisa. Jangankan ngerubah jadi baik, mbah ra dirungokno kok. Memahamkan aja ndak bisa. Maka saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya ceramah hanya sekedar menyampaikan saja. Saya nggak bisa memahamkan jamaah. Makanya ya ada yang dari tadi itu gayanya serius, memperhatikan, metenteng, tapi orang mudeng. Ono wonge nganggo kudung ireng. Ya mudeng dari mana? Orang dia nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Ada yang gayanya kayak nggak merhatiin, wes cuek, tolah-toleh gitu, cuek. Tapi walaupun gitu ternyata ya nggak paham. Lho sing metenteng era mudeng apa maneh sing pelengaan. Saya sadar, saya nggak bisa
memahamkan jenengan-jenengan. Yang memahamkan, yang bisa memberi pemahaman cuma Gusti Allah. Makanya kadang di satu sisi saya sama beliau Pak Herman Jeru kalah jauh saya. Jadi pemimpin yang baik, yaumun wahidun min imamin adilin. Satu hari pemimpin yang baik, ya'dilu ibadata sittina salah. Ya'dilu ibadata sittina sanah. Bandingi ibadah 60 tahun. Pak Herman Jeru adil dalam menjalankan kepemimpinan. Sehari aja beliau nggak ngapa-ngapain, asal adil mengemban amanah kepemimpinan, itu mengalahkan tahajudnya kiai 60 tahun. Coba, saya dulu sempat iri, kok ada hadis bunyinya kayak gini, nggak adil ah, nggak adil. Enakan jadi pemimpin, enakan jadi umaro. Satu hari yang penting tidak jalankan kepemimpinannya adil, itu bisa mengalahkan tahajudnya kiai 60 tahun. Kenapa begitu? Ternyata saya punya kesimpulan, tahajudnya kiai 60 tahun itu nggak bisa membawa perubahan kepada yang lain. Paling yang berubah jadi baik ya kiai itu sendiri, tetangga-tetangganya ora kato tape. Tapi seorang pemimpin apalagi gubernur bikin satu kebijakan saja, misalnya BLT, bantuan langsung tukaran. Nah itu gara-gara itu banyak yang tukaran Bapak. Makanya nanti kalau jenengan jadi lagi diganti namanya, jangan BLT, ya jangan bansos, itu diplesetkan bantuan supaya oleh suworo. Banyak yang gagal ya gara-gara bansos. Halo? Nah, kalau beliau bikin kebijakan, ini ada bantuan untuk warga miskin, tanda tangan eret-eret harus disalurkan tepat sasaran kepada warga miskin. Beliau bikin satu kebijakan, tanda tangan cetok, ini yang merasakan manfaatnya adalah orang miskin seprovinsi Sumatera Selatan. Berapa banyak pahalanya beliau? Loh ini maksud saya, nek adil, nek bener. Sedangkan ibadahnya kiai itu nggak bisa membawa perubahan bagi yang lain. Mbah Yai mbok tahajud Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gelodak, cerekal maneh Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gelodak, terakhir gobek-gobek. Ki ya Mbah Yai sendiri yang jadi baik, yang lain masyarakat apa merasakan dampaknya? Enggak. Saya ceramah udah lama, mulai tahun berapa itu, 2006 sampai sekarang, udah berapa puluhan tahun. Tapi saya sadar saya juga nggak bisa membawa perubahan jadi baik kepada banyak orang. Semakin banyak undangan saya, yang berubah malah saya sendiri. Mobilku tambah, pondok tambah besar, yang berubah saya sendiri. Adapun Anda emang gue pikirin mau berubah mau enggak. Tapi kalau beliau punya kebijakan, loh ngono iki lho maksudnya manfaatnya kebijakan, paham? Makanya lek milih pemimpin niku sing apik, sing bener, yang sudah teruji, terbukti, daripada nanti ada yang baru gak cetho. Ayo, programnya ndak karo-karuan, berantakan malah nambah, ora usah jempol-jempol, gak penting jempol niku. Sing penting yo tadi kesepakatanmu. Loh, coba pikir toh yang saya sampaikan ini lo, coba sampean nanti milih yang baru, programnya urung jelas. Lah namanya pengen jadi mesti kampanye nih, saudara-saudara. Kalau nanti saya terpilih, saya akan meningkatkan Sumatera Selatan jauh lebih baik daripada gubernur sebelumnya. Mesti ngono ngomongnya. Tapi realisasi nih, bukti nih, preketek. Makanya sing wis jelas ngene iki lho karoan. Ngono. Rungono iki mau wis ping pira ae iki. Loh, lah kalau begini misalnya
ada nggak benernya beliau, loh saya akan ikut tanggung jawab. Artinya apa? Lah kalau nanti masyarakat nggak berani mau ngeluruk ke beliau, saya yang datang nanti. Saya nanti yang datang. Macem-macem tak sikat dewe ambek aku. Lah, kan saya ikut nyeponsorno gitu loh. Gitu maksudnya. Musuh bolo, musuh dulur ngene iki biasa guyon. Kowe ra leh melok-melok kowe. Ya artinya saya juga akan saling mengingatkan dengan beliau, saling mendukung gitu loh. Karena ada hal yang ulama nggak bisa, yang mampu adalah umarok. Demikian pula ada hal yang umarok nggak mampu, yang mampu adalah ulama. Paham? Ya Allah, ngerti pora tuh? Mbah Yai pondok sini misalnya ya punya rencana mau bangun masjid pesantren, anggarannya 10 miliar. Tiap malam keliling kampung, jurusnya apa? Dalil ke jamaah, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi bangun masjid karena Allah akan dibangunkan istana di surga. Terus ngetokne jurus sorban keliling. Lah sing dari sorban potongan pelit-pelit ngono ya. Klutik 2000 30 tahun masjid pesantren sini belum berdiri. Tapi seorang gubernur cukup selembar kertas dan pulpen, wes masjid yayasan itu anggarkan 10 miliar, tanda tangan ya, eret cetok, selesai. Nggak usah qola ta'ala, nggak usah qola nabi. Loh, bener apa enggak yang saya sampaikan? Gitu maksudnya. Demikian pula polisi. Maka surga itu bukan hanya monopoli profesi tertentu. Kata siapa? Surga hanya monopoli kiai, ustadz, bunyai, ustadzah. Dikira polisi nggak bisa masuk surga, tentara nggak bisa masuk surga, pejabat nggak bisa masuk surga. Loh kalau lihat dalil tadi malah ini masuk surga duluan, nek adil. Tapi kalau zalim, sehari seorang pemimpin yang zalim ini dosanya sama dengan maksiat 60 tahun sehari itu. Nah kalau 5 tahun berapa itu? Nek zalim, mulane hati-hati milih pemimpin. Pak Polisi, nah ini saya terima kasih Pak Kapolsek, polisi luar biasa. Saya ceramah kemana-mana keliling Indonesia, bahkan Allah ya Karim selalu dikawal sama polisi. Saya kadang kalau nggak dikawal bisa telat, bisa ya telat nyampe lokasi, apalagi kalau ada macet, sehingga saya tepat waktu, aman, bisa ngisi acara. Terima kasih Pak Kapolsek, para polisi. Nah, matur suwun, acara kayak gini ya ada izin keamanan dari polisi. Kalau nggak ada izin kan nggak bisa dilaksanakan acaranya. Makanya nanti kiai masuk surga itu yang ngawal ya polisi-polisi dan tapi ngawal tok balik. Loh, yang baik-baik ya ngawal sekaligus nganter ikut masuk. Nah, sing nakal-nakal itu yang ngawal tok balik plung. Wes to menengo. Ada yang hal bisa diselesaikan polisi, kiai nggak mampu. Demikian pula kiai mampu, polisi nggak mampu. Misal ada anak mabuk berjamaah, 25 anak itu mabuk berjamaah, karo nyekek botol, gelele. Terus ono Mbah Yai rawuh, ayo bubar sing mabuk, haram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kira-kira 25 anak yang mabuk tadi bubar apa Mbah Yai diantem botol? Mbah Yai diantem botol. Tapi kalau yang datang itu Kapolsek sama 2 anggota, tangkap itu yang mabuk, pasti bubar, lari tunggang langgang. Betul? Lah iki mulane ulama karo umaro itu kudu kerjasama, saling mendukung. Makanya coba teliti sampean kalau nggak percaya. Ini gayanya para wali dalam berdakwah. Di setiap kota masjid agung itu pasti di dekatnya alun-alun. Betul?
Ya Allah, gak semangat nih. Masjid agung, mau itu masjid kabupaten, masjid provinsi, pasti deket sama alun-alun. Ini strategi dakwah yang luar biasa. Kenapa? Masjid itu kok persis di belakangnya alun-alun. Depannya masjid mesti alun-alun. Alun-alun ini tempat berkumpulnya semua komunitas masyarakat dengan berbagai kultur. Makanya alun-alun yang asli ini bahasa Arab itu al-laun, al-laun. Al-laun artinya macem, al-laun artinya macem. Al-laun ki werna, al-laun werna, werna-werna, macem-macem. Makanya di alun-alun itu isinya macem-macem komunitas. Lanang wedok, ana sing ngadeg, ana sing lungguh, ana sing jajan, ana gendaan, sing nyopet, ana. Itu bahasa Arab asline. Al-laun, al-laun macam-macam. Lah tapi karena ilate wong Indonesia itu mau ngomong al-laun, al-laun kesuwen, alun-alun. Modelmu kok kaya ora percaya diomongi. Halo? Sampai sekarang lisanmu itu suruh ngucap bulan-bulan hijriah repot. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Angel. Ya gampang, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Makanya enggak acara apa? Mulutan. Padahal mulutan itu dari kata dasar mulut. Lah mulut iku babun minal cangkemi wal ilate wong Jawa iki lak ngono kuwi to. Hoi. Fardu diwaca perlu. Ridho ya diunekno lila. Ra lila aku. Asline ridho diwaca lilo, fardu diwaca perlu, Ramadan dadi ramelan. Lho, hasbullah iki lho diunekno kasbolah. Abdur Razak Dul Raja. Malah enek wong jenenge ki apik, Abdul Majid, kena ilat Jawa diwaca Dul Genjit. Sampai sekarang. Lah makanya kebijakan dakwah dari para wali seperti itu. Rungokne toh. Masyarakat supaya rukun diajari tahlilan. Loh, tahlilan ini jangan dianggap sepele. Tahlilan itu semangat nasionalis, jiwa patriotisme tampil dari tahlilan, persatuan dan kesatuan serta mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, tahlilan itu Pancasilais. Sampean kalau nggak percaya coba diurut. Pancasila itu diekspresikan melalui tahlil. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha, itu la ilaha illallah. Lah orang tahlil kan intinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep nek berkate gede. La illallah, la ilaha illallah. Nek berkate gepeng ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ketuhanan yang maha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini ketuhanan yang maha esa. Katakan Allah maha esa. Tahlilan itu satu wesan. Dua, kemanusiaan yang adil dan orang tahlil itu beradab. Ketemu ya jabat tangan, rangkul-rangkulan, senyum, ngobrol. Pernah lihat jamaah tahlil teman-teman jotosan? Beradab, pakaiannya berukut-berukut. Apa ada di sini jamaah tahlil ibu-ibu nganggo BH tok? Beradab. Yang tahlil manusia adil, semua diperlakukan sama, beradab, sopan-sopan. Tiga, persatuan.
Moh gak semangat sampean. Persatuan kampung manapun kalau ada jamaah tahlilnya pasti masyarakatnya kompak guyup rukun bersatu. Pasti. Ini ajaran yang luar biasa karena tahlilan mengajarkan persatuan. Apapun sukumu, apapun rasmu, apapun etnismu, ayo kompak jadi satu. Di acara yang sama, membaca lafat-lafat kalimat-kalimat yang sama, niatnya sama, kompak bersatu. Masa ono tahlilan wong pitu kok siji no kene, siji no kono, siji no kono, ndak, bersatu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin hikmat, kiai, ustad. Mosok bandar togel ngimami tahlil. Hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Di tahlil itu bijaksana, segala sesuatu dimusyawarahkan, dan perwakilan. Undangan tahlilan satu keluarga, perwakilan satu orang aja yang berangkat. Saomah budal kabeh, sing ngundang bangkrut. Perwakilan. 5. Keadilan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Loh, kalau dikaitkan dengan ayat Quran, Pancasila, oh Islami banget. Makanya kalau ada yang bilang Pancasila itu enggak Islami, ngopine kurang kental. Ngaji urung cetha mau ngerubah falsafah negara. Dipikir yang bikin Pancasila, yang merumuskan itu siapa? Para ulama. Ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Adli, adil, ihsan, beradab. Persatuan Indonesia, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, jangan berpecah belah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo bilang kalau Pancasila enggak Islami. Oh, sampean golek kiai model ngene iki angel lho ya. Mulane yo larang. Pengen murah, ketua RT-mu kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Lokal karo internasional yo ora padha. Coba alun-alun itu di depan masjid. Kenapa? Nah, orang yang di alun-alun yang macem-macem itu dicuci di masjid supaya jadi bersih, supaya jadi baik. Ini filosofinya para wali, para ulama. Nah, masjid itu simbol ulama. Dan masjid serta alun-alun mesti dekat dengan pendopo kabupaten atau provinsi, kantor gubernur, deket. Itu simbol umarok, simbol pemerintahan. Artinya apa? Pendopo kabupaten jangan jauh dari masjid, umarok jangan jauh dari ulama, ulama jangan jauh dari umarok. Harus sinergi. Kowe ngerti sinergi ora kowe? Susah ngomongi wong SDM rendah ngene iki. Astagfirullahaladzim. Kudu sinkron. Soalnya gini, maaf ya, maaf. Izin Pak Gubernur. Kalau ada ulama, kiai di Sumatera Selatan kok sampai melarat, miskin, kekurangan sandang pangan, yang nanggung dosa paling besar adalah gubernur. Loh iya, loh kiai kok sampai miskin berarti wis to menengo. Berarti gubernurnya nggak memperhatikan kesejahteraan ulama, nggak memperhatikan kesejahteraan kiai. Padahal jasanya ulama dan kiai luar biasa, membina akhlak masyarakat. Lah kalau masyarakat nggak dididik para ulama, para kiai, moralnya bejat, moralnya rusak, gubernur susah mau menjalankan roda pemerintahan. Betul? Betul? Misalnya gubernurnya bantah, enak aja kiainya nggak mau kerja. Lah kalau kiai semuanya suruh kerja, yang ngajar ngaji, yang didik agama, yang didik akhlak masyarakat siapa? Orang kiainya kerja semua, apa gubernur mau ngajar ngaji? Sekali lagi, ada kiai sampai miskin,
dosa pertama yang nanggung gubernur. Nah sebaliknya, kalau ada gubernur sampai zalim korupsi, yang dosanya paling besar adalah kiai. Kenapa? Lo kiai kok ora iso nasihati gubernur, kiai kok nggak berani menasihati menengok toh iki. Gubernur sampai zalim korupsi, dosa terbesarnya adalah kiai. Loh kenapa? Kiainya nggak mau nasihati gubernur, kiainya nggak mau dampingi gubernur. Masa kiai mau nasihati gubernur takut? Kiai apaan? Prei aja dadi kiai. Makanya maaf kalau ada gubernur datang di acara seperti ini disindir sama kiai, nggak boleh tersinggung. Ini kiai menjalankan tugas. Menengo ora usah jempol-jempol. Saman kita belani sampean niku. Soale ngajukne proposal ben gampang. Ngene iki tekoe mepet-mepet, ngenal-ngenal Pak Hirman, SKSD. Sok kenal, sok deket. Gayae, saya dukung Bapak, saya dukung Bapak. Pret. Mak, iya sing gak melu urun aja cerewet. Saya mohon maaf ya, saya kalau ngomong ya seperti ini. Kalau udah sering nonton di YouTube insya Allah nggak kaget, nggak heran. Ya wes kayak gini, Abah Hanza itu ngomongnya ya kayak gini, tok selorok gitu, karuan ceplos urusan buri. Ya misalnya ini gubernurnya gak terima, karuan nih. Perhitungan yo perhitungan. Loh, saya ini udah saya kalkulasi omongan saya kayak apa, yang saya omongi siapa, itu udah saya kalkulasi. Makanya penceramah nggak semuanya bisa seperti ini. Kalau kamu yang ngomong disikat tuang gue. Ini ada ilmunya, ini nggak semua orang bisa. Mesti menengok atau menengok ini ada ilmunya. Jadi udah saya ukur. Apa? Oke, sebentar lagi habis ini. Rungokne toh. Jadi masjid, nek alun-alun ini kumpulan manusia yang macam-macam. Ya ada yang baik, ada yang rusak, ada yang nurut, ada yang beling. Wis to manut to pancene sing beling ngelumpuk kono kok. Ini ngelumpuk di alun-alun, ya ada yang calon surga, ada yang calon neraka. Jadi makanya dididik, dibersihkan di masjid, simbol ulama, dekat dengan pendopo kabupaten, kantor gubernuran, simbol umaro. Nah, dekatnya pendopo biasanya kantor pengadilan, sebelahnya kejaksaan, sebelahnya kepolisian, sebelahnya penjara. Ini simbol hukama. Jadi ada ulama, umaro, hukama. Karena pemerintahan harus dijalankan dengan seadil-adilnya, harus menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Maka ada hukama di sini, penegak hukum. Harusnya yang benar itu pelaksana hukum. Kalau penegak hukum kan kesannya selama ini hukum kita itu doyong terus, sehingga harus ditegakkan. Tapi kalau pelaksana hukum kan hukum sudah tegak, tinggal melaksanakan. Ngono sing bener iki. Polisi jare penegak hukum. Lah berarti selama ini hukum nggak tegak dong, miring dong, harus selalu ditegakkan. Yo yah mono yamene yo petentengan menegakkan terus. Tapi kalau melaksanakan hukum ini udah tegak, laksanakan. Ngono. Wis tak usulno nduran iki wisan. Wis ta kowe meneng wae iki. Iki ora ngerti ngono kok. Lah ini kaitannya seperti itu. Pas. Astagfirullahaladzim. Pokoknya sing kakean ngomong jelas orang nyumbang. Dah sebentar nanti kita bagi-bagi sarung cap.
plus duit dari Pak Herman Deru. Wes siap wesan wonge, siap. Niki sing ketir-ketir deg-deg iki Kapolsek dan Ramil. Pas aku engko kena tembak, nggawa duit apa ora. Siapkan dan siap, harus siap. Biasanya enggak lama promosi. Kompol. Tahu biasanya enggak lama dan bentar lagi kompol. Kowe meneng kowe rasah melu-melu tak antem pisan kok. Ini urusanku karo. Tenang dan nanti NRP-nya kasihkan saya. Kowe tak antem pisan kowe engko. Iki urusan antar komandan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita ini pentingnya pendidikan anak ya. Karena sekarang orang tua itu kurang perhatian ke anak. Ingat ada tamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamu itu malaikat yang nyamar jadi manusia. Ternyata tamu itu malaikat Jibril, nyamar jadi manusia. Dan waktu itu banyak sahabat yang menyaksikan, yang melihat. Tamu ini bertanya, ya Muhammad, mata taqumus sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Kiamat lo ditakokno, jarang lo ada orang yang berani menanyakan kapan kiamat. Nabi dengan diplomatis menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Maaf, aku yang ditanya tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Nek cara wong kene ya sepurane padha ra ngertine. Kemudian tamunya nanya lagi, wa ma asyratuha. Kalau gitu apa tanda-tanda hari kiamat? Kata Nabi, nah kalau ini aku tahu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu robbataha. Kalau udah ada budak melahirkan tuannya, ada pembantu melahirkan majikannya, onok buruh ngelairno bose. Ini maksudnya apa? Banyak orang tua nasibnya kayak pembantu, banyak anak gayanya seperti bos. Orang tua sudah seperti jadi pembantunya anak. Anak kalau ke orang tua sikapnya kayak bos dan orang tuanya diperlakukan seperti pembantu. Kira-kira sekarang udah kejadian apa belum? Sudah apa belum? Kayaknya udah. Sekarang banyak anak-anak itu kalau ke orang tuanya gayanya kayak bos. Apa gayanya bos? Gelem ngongkon mau dikongkon, suka nyuruh nggak mau disuruh. Kalau punya mau nggak bisa ditahan. Nek duwe karep ra kenek dipenggak, nek njaluk ra kenek disemayani. Anak sampean udah kayak gitu? Halo? Orang tua sekarang maaf banyak yang nasibnya seperti jadi pembantunya anak. Emang dunia sekarang terbalik. Harusnya anak berbakti kepada orang tua. Sekarang malah kebanyakan orang tua yang berbakti kepada anak. Harusnya anak manut wong tua. Tapi sekarang prakteknya malah akeh wong tua manut. Halo? Sudah apa belum kira-kira? Sudah apa belum kira-kira? Ya sudah banget. Anak sekarang ini tahu ibunya mau nyuci, bu, nyuci bu, titip. Ibunya suruh nyuci baju. Habis makan digeletakno ibunya yang nyuci piring. Loh, guyu. Halo? Kalau udah ada keadaan seperti itu, tandanya kiamat udah deket. Maka di sini pentingnya pendidikan. Jangan sampai anak-anak kita memperlakukan orang tua seperti itu. Mbok ra digatekno kok. Woi. Biyen anak manut wong tua, arep sekolah ning ndi, arep dipondokno ning ndi, manut wong tua. Tukone klambi apa manut wong tua, anak kari ngenggo. Biyen jenengan sik dadi anak lak ngoten, nggih napa nggih? Rabi lo manut wong tua. Gak kenal karo bakal bojone, tahu-tahu nikah.
Tapi nyatane tiap tahun ya procot-procot. Manut. Sekarang coba sampean punya anak perawan. Ayo sampean pilihkan bojo nek gelem. Nduk, nok tak olehno kae nok ya solikin kae. Apa kata anaknya? Moh bu, aku gak seneng solikin kok. Moh, manut. Ibu ya oleh bapakmu ya manut mbah. Ora ono wong tua pengen nyusahno anak. Moh, aku ora seneng solikin. Pokoke manut. Lek sampean maksa ya solikin kon rabi sampean. Ngono. Anak sekarang. Kalau udah ada situasi di mana anak berani nyuruh-nyuruh ke orang tua kalah sama anak, itu kata Nabi tanda-tanda akhir zaman. Nah sekarang yang kedua, habis ini kita bagi-bagi sarung dulu terus dilanjut ngaji. Setuju? Ini pentingnya Bapak Ibu, pentingnya sampean anak-anaknya di pondokkan ke pesantren, disekolahkan, dibekali dengan ilmu setinggi-tingginya. Orang tua yang tidak sayang ke anak ini juga bahaya, jadi alamat rusaknya dunia. Coba kita renungkan sabda Nabi, ridallah fi ridal waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridha Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis ini sering dipakai untuk nasihatin anak supaya nggak durhaka sama orang tua. Nggak salah sih, sah-sah saja. Ini hadis dipakai nasihatin anak supaya berbakti sama orang tua. Tapi sesungguhnya hadis ini sasarannya malah kepada orang tua. Hai orang tua, kalau kamu pengen punya anak yang baik, dapat ridho Allah, ridhoilah anak-anakmu. Jangan sekali-kali kau benci anakmu, karena kebencianmu kepada anak-anakmu menghalangi ridho Allah pada anakmu. Understand? Hadis iki malah nuturi wong tua. Hei wong tua, nek pengen duwe anak sing apik, ojo pisan-pisan benci karo anakmu, sayangono anakmu. Mergo ridane Allah marang anakmu kuwi gumantung ridhomu selaku wong tua. Nek awakmu wong tua kok ridho nyang anak, sayang nyang anak, Allah ridho, Allah sayang, anakmu dadi apik. Mergo sambung karo ridane Gusti. Tapi nek awakmu benci nang anak, Allah yang melu benci, berarti anakmu orang nyambung karo ridane Allah. Alamat anakmu nakal. Ini perhatian bagi orang tua. Kalau punya anak nakal, tolong jangan sekali-kali dibenci. Karena watake wong tua, halo, penyakit wong tua ku biasane sayang sama anaknya yang pinter, yang nurut, yang berprestasi. Tapi kalau anaknya ndablek, nakal, bodoh, biasanya nggak begitu disayang. Ada yang dibenci, bahkan dimusuhi. Haram itu, nggak boleh bu. Jangan lupa, anakmu yang pinter itu amanah dari Allah, anakmu yang bodoh itu juga amanah dari. Halo, dilanjut apa enggak? Kalau minta dilanjut nyaute sing semangat. Anakmu sing manut apik kuwi amanat teko Gusti. Anakmu sing ndablek nakal bodoh kuwi ya amanah teko Gusti. Gini, sampean punya anak nakal, kalau sampean benci, justru anakmu makin nakal, makin nakal, makin nakal, karena anakmu jauh dari ridha Allah. Tapi sampean punya anak nakal misalnya, sampean tetap sayang, sampean tetap perhatian, ini lama-lama nakalnya anakmu sembuh. Kenapa? Karena anakmu sambung dengan ridha Allah. Perlahan-lahan nakale ilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo, ibu bapak, kadang-kadang yang lebih berbakti kepada orang tua itu justru malah
anak yang nggak begitu pinter. Nah, kuwi bocahe no kono kuwi. Anak yang pinter dan berprestasi itu seringkali kepada orang tua sulit berbakti. Karena apa? Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Deh, embo. Anak pinter berprestasi seringkali kepada orang tuanya nggak bisa berbakti karena dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Di masa tua banyak kok yang akhirnya berbakti merawat orang tua, malah anaknya yang bodoh. Soalnya bocah nek goblok kan ra iso nondi-nondi. Akhirnya wong tuane, alhamdulillah anakku ana siji sing goblok. Sing ngrumat aku. Kayak malah ngelus jodoh, alhamdulillah nek anakku goblok kabeh. Nek ku yo kenemenen, Bu. Bu. Titeni to tangga sampean sing wis sepuh-sepuh, itu rata-rata yang ngerawat malah anaknya yang tidak berprestasi. Betul? Mulane lek ndongakne anake ora kok muga-muga pinter, mudah-mudahan sholih sholihah, jadi apapun yang penting sholih sholihah. Paham? Paham? Pinter nek gak sholih sholihah malah keblinger. Profesinya apapun yang penting sholih sholihah, berbakti dan memuliakan orang tua. Salah satunya ya dipondokkan di pesantren.